Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan Bapak. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah luar Sehat, biasa. Wow, kelihatan dari kedengaran dari suaranya memang lagi semangat-semangatnya ini Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, agar kegiatan kita ini dapat diridhoi oleh Allah, kita mulai dengan memanjatkan doa. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pertemuan kita di sesi yang ke-6 ini nanti akan berjalan dengan lancar. Ibu Bapak juga diberikan kesuksesan dalam mengikuti kegiatan ini. Ibu dan Bapak, saya izin share screen ya. Ibu Bapak, apa sudah nampak di layar? Sudah, Bu. Ya, oke. Ibu dan Bapak, semoga kita semua dalam kondisi bahagia ya. Pada sesi ini, Ibu dan Bapak akan berbagi bersama saya, Ibu Epinopalia dari SMK Negeri 2 Tebo. Saya pengajar praktik yang akan mendampingi Ibu dan Bapak pada Lokakarya ke-6 sesi ini. Ibu dan Bapak, tujuan dari Lokakarya ke-6 ini adalah calon guru penggerak dapat membuat rencana program pengembangan diri dan sekolah yang berpihak pada murid. Baik, sebelum kita memasuki pertemuan kita, tentu kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu apa saja yang kesepakatan yang perlu kita lakukan di dalam pertemuan ini. Yang pertama, kita harus hadir 10 menit sebelum sesi dimulai. Kemudian pastikan membuka kamera selama sesi berlangsung. Jika ada yang Bapak Ibu mau tanyakan atau mau bicarakan, silahkan raise hand terlebih dahulu. Kemudian Ibu dan Bapak mengikuti kegiatan ini, tidak hanya sekedar mengikuti, juga harus berperan aktif dalam kegiatan ini. Baik Ibu dan Bapak, mari kita bersiap-siap untuk kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana Ibu dan Bapak, siap ya? Oke. Pada Lokakarya ke-6, tema kita itu pengembangan diri dan sekolah Ibu dan Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke tema ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat kembali Bapak Ibu tentang pengembangan diri dan yang ada di sekolah yang pernah Bapak Ibu lakukan. Untuk itu Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan pemantik yang akan saya share di kolom chat kita, Ibu dan Bapak ya. Nah, kita masuk ke kolom chat. Ibu Bapak nanti bisa mengisi ya. Sambil Ibu Bapak mengisi, di kolom chat sudah saya share ya link Jamboardnya. Silakan Ibu Bapak mengisinya terlebih dahulu. Nah, oke, kita akan lihat apa sudah ada yang mengisi. Oke, Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu semua adalah calon guru penggerak yang luar biasa, gerget, cepat, luar biasa pokoknya. Pertanyaan pertama itu apa saja yang menjadi latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid. Nah, ini sudah ada 5 ya yang menjawab. Alhamdulillah sudah pada menjawab semua. Ini ada Bu Nofri, bisa mengembangkan potensinya. Pak Sutoyo, murid banyak dan memiliki latar berbeda, idealnya semua harus dilayani. Sementara Bu Eka, pengembangan potensi anak didik. Bu Reni, ada minat, bakat, dan potensi. Ada Bu Nora juga, sama ya, adanya keinginan menggali potensi murid, mirip ya.
Saya ingin mendengar dulu penjelasan salah satu, saya mau ke Pak Sutoyo. Karena Pak Sutoyo yang paling ganteng di ruangan kita ya. Pak Toyo silahkan untuk menyampaikan pendapatnya Pak Toyo. Oke, karena tidak boleh memberikan perbedaan kepada murid ya Pak Toyo ya. Murid harus kita perlakukan sama, begitu Pak Toyo ya. Eh, ya. Oh begitu ya. Berarti di sini karena berdiferensiasi ya Pak Toyo ya. Jadi baik Pak Toyo, terima kasih untuk pendapatnya. Untuk satu lagi Bu Nofri ya, Bu Nofri silakan. Latar belakang pentingnya program yang berpihak pada murid, silakan Bu Nofri. Terima kasih Bu. Kenapa perlu program yang berpihak pada murid? Karena murid itu perlu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka tidak hanya secara akademik mereka pintar di dalam kelas, tapi juga ada faktor-faktor misalnya ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan untuk program sekolah. Sekian Ibu. Ya, terima kasih Bu Nofri. Untuk pengembangan potensi murid itu bisa dilakukan dengan ekstrakurikuler. Tentu ini dapat mengembangkan potensi-potensi yang terpendam yang ada pada murid-murid kita ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Mari kasih tepuk tangan Ibu Bapak untuk kita semua. Baik, ini yang pertanyaan kedua juga sudah ada yang mengisi. Program apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat berkaitan dengan program yang berpihak pada murid. Nah, di sini ada berbagai macam jawaban. Melakukan pemetaan gaya belajar murid. Oke. Program Kamis bercerita. Oke. Satu murid satu karya. Mantap. Kemudian sapa, senyum, salam, open dan sopan dan santun. Wow, Bu Nora bagus. Kebersihan lingkungan. Nah, saya tertarik nih dengan Bu Nora. Silakan Bu Nora untuk menyampaikan tentang jawabannya ini. Bu Nora, silakan Bu Nora. Ya, terima kasih Bu. Ini yang kami lakukan di sekolahan itu menyambut murid dengan salam, senyum, dan menyapa murid tentang tanya keadaannya, terus mengajarkan kata sopan dan santun kepada murid. Itu Ibu yang kami sampaikan di sekolahan. Ya, mantap ya programnya ya. Setelah melaksanakan program ini, Bu Nora mungkin apa yang bisa Bu Nora lihat perubahan pada murid Bu Nora, Bu Nora? Setidaknya kita sudah melaksanakan dari 650 siswa itu salam dan menyambut mereka dengan salam dan senyum Ibu. Itu sudah membuat mereka bahagia Ibu di pagi hari. Ya, mantap ya program yang bisa Ibu dan Bapak lakukan. Saya yakin dengan program-program ini pastilah keberpihakan pada murid akan dapat Bapak Ibu wujudkan dari program-program yang sudah Bapak Ibu tulis di sini. Oke, nanti untuk yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya boleh juga di kolom chat Ibu Bapak ya. Tidak mesti harus di sini ya. Boleh di kolom chat, silahkan Ibu Bapak. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya Ibu Bapak ya. Nah, baik Ibu Bapak yang saya hormati, ini tadi kita sudah mengisi link Jamboard yang pertama ya Ibu Bapak ya. Ini ada link Jamboard yang kedua, namun Ibu Bapak boleh juga kalau link Jamboardnya tidak karena untuk link Jamboardnya sepertinya saya terkendala untuk copy chatnya ya Ibu Bapak ya. Jadi boleh ditulis di chat room saja. Bagaimana Ibu Bapak
perasaan yang Ibu rasakan setelah pembelajaran kita pada hari ini, Ibu dan Bapak? Boleh ditulis saja di chat ya, Ibu Bapak ya. Ya, ada Bu Nofri bahagia, kemudian Bu Reni happy, ya bahagia Bu Eka, Pak Sutoyo gembira, Bu Nora senang sekali. Oke, rata-rata Ibu dan Bapak merasa bahwa pembelajaran bukan pembelajaran ya, sesi berbagi kita pada malam ini dapat menambah pengalaman, kemudian tentunya perasaan Ibu dan Bapak terlihat bahagia dan senang ya. Baik Ibu dan Bapak, saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapatkan pada malam ini. Saya langsung panggil saja ya. Saya minta Pak Sutoyo, karena beliau paling ganteng, saya minta untuk bisa menyimpulkan pembelajaran kita malam ini. Silakan Pak. Program yang berpihak pada murid, Pak. Terima kasih Pak Toyo, begitu juga dengan Ibu dan Bapak yang lain boleh ya memberikan tanggapannya di kolom chat ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita sampaikan malam ini dan kita berbagi bersama juga bahwa saya dapat menyimpulkan program yang berpihak pada murid itu sangat penting kita laksanakan, dan saya juga tadi sudah melihat program-program apa saja yang ingin Bapak Ibu terapkan secepatnya pada sekolah Bapak Ibu, itu juga sangat luar biasa. Saya berharap nanti setelah adanya program-program yang Bapak Ibu terapkan itu bisa membawa perubahan dan kemajuan untuk pendidikan terkhususnya di daerah kita masing-masing. Selamat aplikasikannya di sekolah Ibu dan Bapak masing-masing. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Baik Ibu dan Bapak, bagi Ibu dan Bapak yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan materi kita pada malam hari ini, nanti Ibu dan Bapak boleh chat Wapri sama saya ya, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk pastilah saya luangkan waktu untuk membalas chatnya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ya Bapak Ibu. Baik.